Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Jadi ada para honorer non kategori 2. Kemudian mereka, para honorer ini juga tidak masuk dalam database BKN, tetapi tidak diperbolehkan mendaftar sebagai P3K pada gelombang kedua atau pada tahap kedua gitu ya. Kan aneh gitu ya. Padahal P3K di tahap kedua atau gelombang kedua memang diperuntukkan bagi tenaga honorer atau tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal selama 2 tahun secara terus-menerus. Dan proses pendaftarannya saat ini masih berlangsung ya, dan akan berakhir di tanggal 31 Desember 2024 kalau nggak salah. Tetapi instansi ini malah melarang honorer yang non K2 dan tidak masuk dalam database BKN melamar sebagai P3K di gelombang kedua. Dan untuk lebih jelasnya instansi mana yang melarang honorernya mendaftar sebagai P3K di gelombang kedua, mungkin langsung saja kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan BKD ya, yang menolak honorer non database PKN mendaftar pada P3K gelombang kedua atau tahap kedua. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya BKD tolak honorer non database PKN ikut pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD menolak honorer non database PKN ikut pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Padahal pendaftaran tahap 2 diperuntukkan bagi honorer non database Badan Kepegawaian Negara atau PKN dengan ketentuan minimal 2 tahun bekerja terus-menerus. Ini aneh tapi nyata. Teman-teman honorer non K2 tidak bisa daftar. Padahal waktu pendaftaran P3K 2024 tahap 2 yang tersisa tidak banyak lagi, kata Rio, honorer non K2 Jakarta kepada CPNN Kamis 11 Desember 2024. Dia menambahkan, ada yang aneh dengan sikap BKD Jakarta. Honorer non K2 dilarang mendaftar dengan alasan pendaftaran P3K 2024 tahap 2 masih dikhususkan untuk honorer K2. Padahal tahap 2 jelas diperuntukkan bagi honorer non-database PKN. Kami menilai Kepala BKD Jakarta yang bermasalah karena kurang sosialisasi, ujarnya. Ogi, honorer non-K2 Jakarta menambahkan, mereka dilarang mendaftar karena dianggap bukan honorer. Dia membandingkan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Selatan tidak mempersulit honorer. BKD Jakarta melanggar instruksi Sekda nomor 22 tahun 2024. Karena pada pengumuman web BKD Jakarta tidak menjelaskan seleksi P3K tahap 2 hanya untuk honorer K2, terang Ogi. Instruksi Sekda lanjutnya, tahap 2 untuk non-ASN yang aktif bekerja 2 tahun. Lucunya lagi, BKD menyampaikan formasi P3K 2024 dibuka hanya untuk guru dan tenaga kesehatan. Padahal jelas-jelas ada jabatan pelaksana. Lebih lanjut, Rio menegaskan, bagaimana bisa honorer diangkat P3K paruh waktu maupun penuh waktu jika mereka tidak diizinkan mendaftar P3K 2024 tahap 2. Yang terjadi malah kalau tidak bisa daftar dan tidak ikut seleksi P3K 2024, maka nasib kami di ujung tanduk. Sebab seleksi P3K untuk honorer hanya tahun ini saja, ucapnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat diminta untuk turun tangan menyelesaikan masalah di Jakarta yang super unik. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan honorer non K2 dan non database PKN di Jakarta.
yang ternyata tidak diperbolehkan mendaftar sebagai P3K pada tahap 2 atau gelombang kedua. Walaupun saya sendiri tidak tahu pasti informasi ini gitu ya. Ini hanya di berita saja. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang berasal dari Jakarta atau menjabat sebagai honorer atau sebagai pegawai honorer gitu ya di Jakarta. Apakah hal ini benar adanya bahwa teman-teman yang tidak masuk dalam database PKN dan bukan sebagai honorer K2 tidak diperbolehkan mendaftar sebagai P3K di gelombang kedua? Bagi yang tahu terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan sebenarnya sudah sangat jelas gitu ya keputusan Menteri Pan-RB-nya bahwa seleksi P3K untuk tahap kedua atau gelombang kedua memang diperuntukkan bagi tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun gitu ya. Jadi tidak harus K2, tidak harus masuk dalam database PKN. Semoga hal ini bisa segera teratasi, bisa segera ditindaklanjuti. Kalau memang pemerintah pusat diharuskan untuk turun mengatasi hal ini, semoga pemerintah pusat mau gitu ya untuk turun dan mengatasi hal ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.